Saya coba batalkan, saya coba ulangi ini, selagi share dulu. Bagaimana dilihat ini anunya, share-nya? Oh, saya zoom. Iya, Oh, tampil-tampil. jalan. Yang mm, Iya. tampilan awalnya dakwah era baru dengan Oh, AI. siap-siap. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan sedikit bahas terkait bagaimana dakwah di era tahun setelah pandemi ini. Memang di 2021 itu memang lagi booming di situ, eh, GPT, sebuah teknologi yang memang bisa mengolah informasi yang kita sampaikan jadi membentuk sebuah data baru yang dijelaskan kepada kita. Jadi dia bisa jelaskan dalam bentuk kita mintanya maunya seperti apa, baru kasih ke jawaban modelnya bagaimana tuh model. Ya, jadi kita bisa, itu sangat, sebenarnya di era itu era di mana ternyata AI ini ada masa depannya di awal, jadi kelihatan. Dan tahun ini itu sebenarnya sudah mulai banyak tren-tren teknologi AI yang muncul. Dan saya harapkan sebenarnya teman-teman sekalian, saya sudah buka ini rapatnya dengan Hamdallah. Ustaz, sudah di? Saya kelupaan tadi. Iya, sudah tadi. Oh, sudah. Oke. Iya, jadi kita berharap teman-teman sekalian melalui pertemuan ini kita diskusi sama-sama terkait dakwah dengan di era baru ini dengan AI ini, ahli ilmu, bukan ahli ilmu di ya. AI, Artificial Intelligence, sesuatu hal yang sudah sekarang itu mulai dibicarakan, digunakan, bahkan memberikan dampak di beberapa sektor-sektor disiplin-disiplin ilmu yang kita hadapi sekarang. Ya, jadi sebelum mulai dulu mungkin saya perkenalkan diri. Ya, tadi teman saya bilang, pantas materinya AI. Biar materinya juga digenerate pakai AI fotonya begitu. Jadi saya perjelas dulu ya, ini bukan foto AI, ini diedit. Iya, memang kelihatan gagah sedikit di situ, tapi kapan tapi. Iya, jadi nama saya itu Muhdan Fianza Sofyan. Dadang di dipanggil Dadang ya. Panggil saya Bang Dadang di mungkin kapan. Karena saya bukan Ustadz sebenarnya. Pakai peci kayak ini karena disuruh kegiatan litmi toh. Iya, panggil saya Bang Dadan supaya lebih enak. Iya. Karena kalau dipanggil Ustadz kayaknya agak, saya merasa aduh, lain kapan. Lain-lain saya orang Bugis bilang. Aktif saya itu sekarang di Pondok Informatika dan Pesantren Teknologi. Ya, ini dua institusi yang sekarang itu menggabungkan antara dua hal, yaitu pesantren, madrasah Islam, dan juga pelatihan IT di dalamnya. Saya aktif di sini sekarang. Pondok Informatika ini adalah yayasan yang kita buat sendiri dari tahun 2017 ketika kita masih memang baru selesai dari aktivitas dakwah kita di lembaga dakwah kampus kami. Dan kita kolaborasi dengan beberapa lembaga dakwah kampus yang memang dulu itu sama-sama berada di lokasi kampus yang mempelajari teknologi informasi. STIMIK di Negara dan STIMIK Handayani. Sekarang berubah nama jadi universitas, keduanya. Ya, jadi founder kami itu ini, jadi kami berinisiatif karena kayaknya kita semua ini tidak bisa ceramah kapan. Jadi karena tidak bisa ceramah, tidak bisa khutbah, kalau di daerah khutbah tidak ada materi misalnya, kayaknya mending coba deh kita buat kegiatan yang bisa sering-sering ilmu IT toh, siapa tahu berguna buat dakwah begitu. Jadi kita mulai tahun 2017 waktu itu dengan beberapa founder kami itu orang-orang yang ada dari STIMIK semuanya, STIMIK Dipa dan STIMIK Handayani, bergabung jadi Pondok Informatika. Lalu sekarang itu kami bantu-bantu juga di DPD Wahda Islamiyah Makassar, karena mau buat juga pesantren yang semisal dengan Pondok Informatika namanya pesantren teknologi. Memang kita berharap ada memang SDM dakwah yang bisa terlibat di sini. Kita perlu memang kader orang yang terlibat di dunia dakwah, tapi konsen mereka di awal, sejak awal itu adalah teknologi informasi. Dan ini ikhtiar kami berharap teman-teman semua mohon doanya agar supaya ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya juga saya itu sekarang kerja di perusahaan yang memang kami inisiasi sendiri, yaitu CV Sarjana Komputer Indonesia. Ya, dan arah kami sekarang itu ke konsultasi IT untuk pemerintah sebenarnya, tapi di daerah-daerah dan di kota. Selanjutnya sekarang saya sementara ambil S2
Psikologi Islam di IOU. Kayaknya banyak di sini mungkin yang kuliah di IOU ya. Saya ambil juga S2 di situ. Psikologi Islam. Jadi terus selanjutnya saya juga dulu kuliah di STIMIK di Panegara. Sekarang namanya Undip, angkatan 2006. Selebihnya saya juga pernah jadi pengurus masjid Al-Izam. Kayaknya itu paling lama saya menjabat di sini, Kak. Terlama di dunia di pengurus Al-Izam. Dari tahun 2010 sampai 2023 di Pondokan Unhas. Kalau ada yang tahu Masjid Unhas, Masjid Pondokan Unhas, bukan Masjid Unhas di Masjid Pondokan Unhas. Jadi kalau misalnya ke Pondokan Ki, tadi ya, cari Miki itu ada masjid namanya Masjid Pondokan ya. Dulu di situ biasa. Kalau di kampus itu tempatnya para aktivis dakwah beraktivitas dalam sesi dalam masalah perkuliahan. Kalau pulang ke rumah itu ke pondok ya masjidnya pasti Alizam. Biasanya begitu ya. Jadi saya juga dulu aktif di lembaga dakwah yang memang di bawah LITMI. Namanya itu dulu Kominfo STIMIK di Depan. Saya tidak tahu mungkin masih ada tidak ini sudah punah kayaknya kalau tidak salah. Dan juga saya pernah di study club Career Computer Works. Di sini juga saya belajar menimba ilmu dan juga saya pernah jadi majelis syuro di IT Community Sultra, Sulawesi Tenggara dan juga sekarang membina komunitas program bau-bau di kota saya. Oke, teman-teman, bismillah. Tapi dulu mungkin Kapang Di. Saya harap mungkin dimengerti dulu kayak ya sampai kita samakan dulu POV kita masing-masing, Kapang. Sudut pandang kita masing-masing, titik poin pengamatan kita masing-masing. Yang pertama itu mungkin saya tidak tahu ini nanti materi saya ini terlalu teknis atau tidak. Jadi tolong kalau nanti sifatnya terlalu teknis dan misalnya mau di follow up, kami siap. Gunakan saja mungkin tempat kami untuk belajar. Ada mungkin lembaga dakwah yang mau komunikasi dengan kami. Di pesantren teknologi juga ini kita punya ruangan untuk pelatihan nanti, Kak. Sudah ada ruang pelatihan. Kalau misalnya mau satu lembaga dakwah kita sama-sama training belajar sama-sama di sini, mungkin bisa lah kita komunikasi sama kami nanti. Hubungi saja. Jadi yang kedua juga minta maaf nanti kalau materinya terlalu teoritis. Saya tidak tahu juga bagaimana anunya itu karena jasa ternyata teknikal sekali atau teoritis sekali banyak istilah-istilah yang tidak dipahami tapi saya tadi mungkin kayaknya tidak jika apa. Karena yang ketiga juga kemungkinan materinya tidak berbobot ternyata ternyata segini jipale. Apa ini? Apa? Katanya beri concern di bidang teknologi tapi begitu sih pemahaman. Nah, jadi teman-teman sekalian tapi mami kiri mungkin kalau misalnya nanti ke depan seperti itu. Ini disclaimer dulu di awal, Kapang, supaya kita sama-sama bisa, karena tujuan ini memang tanggung jawab keilmuan dan juga apa yang kita pelajari harus diajarkan dan juga kalau misalnya ada permintaan untuk menasihati, maka nasihatilah. Itu kewajiban kita juga, makanya di sini saya harus hadir untuk terpaksa menjadi pemateri untuk teman-teman. Oke teman-teman sekalian, di Pondok Informatika sendiri itu, sebenarnya kalau saya klik jangan deh. Nanti kita teman-teman kunjungi saja nah websitenya. Salah satu program kami sekarang itu adalah digitalisasi pesantren. Kami coba untuk supaya platform yang kami gunakan di Pondok Informatika terkait pengontrolan hafalan, terkait absensi santri yang memang pakai ID card begitu, atau misalnya pengontrolan pelanggaran-pelanggaran santri dan beberapa platform yang kami siapkan itu bisa teman-teman cek kalau misalnya masuk di pondokinformatika.id lalu diklik di bagian atas itu digitalisasi. Iya. Oke, teman-teman sekalian juga silahkan juga kalau misalnya ada istilah yang kami ternyata agak keliru menyampaikan, sambil googling mungkin gampang nih. Saya juga kadang-kadang asal bicara jadi biasanya tuh lebih kebanyakan begitu kadang-kadang kalau ngisi materi. Jadi tolong teman-teman sambil googling saja, cek apa nah bilang betul tidak, terus informatika cek juga bagaimana toh. Iya. Alhamdulillah juga kami punya santri juga meskipun ya baru belajar seadanya, baru mulai dari nol, kami rasa ada hasilnya lah. Nanti tinggal dilihat saya teman-teman semua. Oke, pertama dulu mungkin kita akan bicara tentang AI sendiri dan kita analisis SWOT lah bahasa bahasa kelembagaannya atau bahasa-bahasa diskusi keorganisasian seperti itu. Kita bicara dulu masalah kekuatan lah, kekuatan AI itu seperti apa dan keunikan manusia. Meskipun ada beberapa di sini masih akan dikoreksi sebenarnya. Saya baru nonton tadi videonya siapa? Yang Helmi Yahya dengan siapa itu? Yang orang dari Nottingham, Universitas Nottingham itu kalau nggak salah. Pak Prof siapa Pak Bayu kalau nggak salah. Jadi kekuatan AI itu yang pertama itu adalah dia bisa mengotomatisasi dan efisiensi. Misalnya contoh nanti ada madu kita mau lihat analisis dulu kebiasaan mereka seperti apa.
Dengan melakukan pendataan yang maksimal, AI itu bisa dengan mudah menganalisis sebenarnya. Itu salah satu kekuatan AI juga yang kita bisa terapkan di dakwah kampus kita nanti. Selain teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kelembagaan dakwah itu punya beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya berulang. Itu bisa dihandle oleh AI kalau kita tahu tools apa yang tepat digunakan. Nah, sekarang ya nanti kita akan bahas itu. AI itu sudah seperti apa sekarang? Yang saya tahu ya mungkin. Ya, jadi AI itu bisa melakukan otomatisasi tugas yang repetitif. Kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan pola yang sering kita lakukan yang bersifat digital itu sekarang AI bisa otomatisasi sebenarnya. Ya, jadi termasuk juga bahkan kegiatan-kegiatan yang kita sering lakukan di laptop itu kita bisa lakukan berulang tanpa harus dilakukan lagi dengan AI. Selanjutnya juga ini generasi generasi draft konten ya atau generate data misalnya. Jadi kita bisa juga membuat kalau tidak punya ide, simpelnya kalau tidak punya ide tanya AI. Jangan tanya AI, tanya AI saja. Jadi bagaimana? Bagaimana buat konten dakwah itu? Tanya mau ke AI. Ada caranya itu cara tanyanya iya. Tanya mau ke dulu AI. Tanya AI juga bagaimana cara tanya AI. Bisa juga begitu. Iya, tanya saja AI. Meskipun memang datanya masih kadang-kadang kalau kita pilih yang sifatnya pro gratis premium seperti itu beda, tapi tanya saja AI dulu. Nanti konfirmasi ke orang yang lebih expert daripada itu untuk validasi. Kalau misalnya buat konten, bagaimana buat konten? Tanya AI. Nanti konten ini bagaimana buatnya? Tanya juga AI. Seperti itu dulu, Kapang. Jadi AI itu bisa generasi data, bisa generasi generasi draft konten. Yang memang mungkin tidak organik teman-teman sekalian, tapi disitulah kita bisa belajar. Kita bisa gunakan kemampuan kita sebagai manusia di yang sebelahnya ini, yaitu kita ini punya empati dan koneksi spiritual yang otentik. Kita itu kadang-kadang bisa melihat orang tersinggung atau tidak, tapi AI tidak bisa. Ya pasti mungkin begitu lah toh. Meskipun tidak tahu ini ke depan apakah akan seperti itu atau tidak, kita belum tahu teman-teman. Selanjutnya itu adalah critical thinking dan mempertanyakan asumsi. Iya, dan ini pasti dibarengi dengan experience kita selama kita menjadi seorang manusia yang terus belajar. Kita pasti akan bisa untuk mempertanyakan konteks karena kita kritis. Kita seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa mungkin latih lah kalau bisa. Kalau ada AI berikan pemaparan dan ada teman-teman semua sudah punya pengetahuan tentang sesuatu dan AI diminta untuk generasi sebuah informasi yang teman-teman miliki, coba bisa diskusi dengan AI sendiri. Saya tidak sepakat AI dan seperti itu. Ya, coba AI bantah coba. Atau studi kritis coba apa yang saya sampaikan. Dan selanjutnya kita juga bisa membangun trust, ya, karena kita ini adalah orang yang punya relasi. Kita punya relasi sama-sama kan, kita bisa membangun relasi, kita bisa membaca empati. Akhirnya dari situ terbangun trust. Dan AI itu sekarang itu akan mengurangi semua ini kecuali dengan kehadiran kita sebagai manusia untuk membangun trust. Jadi dua hal ini mungkin di beberapa hal ini yang mungkin teman-teman juga bisa tambahkan lain yang ya, tentang kekuatan AI dan keunikan manusia. Teman-teman sekalian, kemarin itu waktu AI pertama kali muncul dengan ChatGPT yang terkenal di 2021-2022 itu, salah satu hal yang dilakukan oleh ChatGPT, kemudian lahir Gemini dan juga DeepSeek, Qwen dan beberapa Cloud dan beberapa AI lainnya itu teman-teman sekalian, dia konsepnya itu adalah generatif. Kita bisa membuat sebuah konten baru dengan memberikan gagasan atau pertanyaan kepada AI dalam bentuk prompt. Cara kerjanya adalah kita memberikan perintah dan dia menghasilkan sebuah data. AI buatkan, nah gitu kan, buatkan surat permohonan untuk peminjaman tempat kepada dosen ini di ruangan ini. Itu bisa dengan AI kan? Kita tidak perlu pusing lagi kadang-kadang harus bagaimana suratnya, bisa lebih cepat lah. Iya bisa pakai GPT misalnya Midjourney atau ya Midjourney ini kan mungkin lebih ke text to image. Toh kita bisa bicara dan juga dia buatkan gambarnya. Itu semuanya model generatif AI. Dan sekarang ini yang lagi booming di tahun ini itu adalah agentic AI. Jadi dia bertindak otonom nanti. AI ini di sini di agentic AI ini kita bisa perintahkan AI itu untuk melakukan sesuatu mencapai kepada tujuan tertentu. AI coba misalnya contoh kan, ini contoh saya ya, kalau misalnya saya tidak tahu apakah bisa diterapkan AI buat acara kegiatan tablik akbar dari mulai siapkan konsumsi
seperti apa nanti modelnya, gitu kan? Terus em, buat publikasi dan segala macam perintah yang kita sampaikan. AI akan jalan. Kita kasih tahu tujuannya seperti apa nanti, bagaimana plannya, baru dia suruh buat keputusan sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, ulangi lagi. Jadi dia bisa melakukan sifatnya itu iteratif. Jadi dia bisa menjalankan sesuatu, terus dia bisa menjalankan, kalau tiba-tiba ada kendala, dia ulangi lagi untuk coba, testing sendiri, eksekusi sendiri. Itu dilakukan oleh ya agentic AI ini. Contoh-contohnya itu adalah seperti yang sekarang lagi digunakan oleh para programmer itu vibe coding, menggabungkan AI dan coding, yaitu vibe coding ini. Di vibe coding ini kita bisa memberikan instruksi kepada AI agar melakukan sesuatu dengan konteks-konteks tertentu, lalu dia akan melakukan testing sendiri. Dan iya, dan juga beberapa aplikasi-aplikasi otomatisasi yang lain itu dengan yang menggunakan AI seperti N8N atau beberapa hal. Iya, kalau nggak salah teman-teman sekalian begitu. Dia sudah bisa kita suruh misalnya untuk coba kerjakan dulu, buatkan dulu dokumen seperti begini. Iya, contoh agak sedikit hati-hatinya teman-teman atau sedikit kurang kelihatan elegan atau etis, tapi saya tidak tahu ini seperti apa. Misalnya kita bilang AI, ini dokumen saya sekarang. Referensi saya itu ini, saya punya literatur 10 literatur. Terus saya berharap kok ikuti format seperti begini. Sekarang silahkan mulai dari awal buat susunan seperti ini. Buat proposal skripsi saya. Bab satu nanti modelnya kayak begini, bab dua begini. AI langsung buat seperti itu. Dia akan belajar dulu dari beberapa dokumen yang ada. Dia buat satu dokumen, begitu kan? Setelah itu dia testing sendiri, apakah dokumen itu salah atau tidak. Nah, iya, kalau kurang lebih seperti itu agentic AI. Jadi karena dengan adanya beberapa konteks seperti begitu sehingga anatomi dari prompt yang kita eksekusi yang sebelumnya itu hanya menggunakan prompt, menggunakan semacam format atau rule itu berubah. Jadi seperti ini. Jadi kita berikan dulu rule misalnya. Rule-nya apa? Contoh, saya tidak tahu mungkin nanti teman-teman sekalian coba ketik saja ini toh rule, tugasnya, konteksnya bagaimana dan auto-tutoran seperti apa. Kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kadang-kadang yang seperti begini lebih efektif dan ini bisa digunakan oleh agentic AI. Tambahkan juga dan beberapa ekspektasi yang diharapkan dari format hasil yang dikerjakan. Baik teman-teman sekalian, saya harap mungkin tidak terlalu bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Jadi sekarang itu kita menggunakan anatomi seperti ini. Salah satu hal contoh anatomi yang bisa diterapkan atau formatting prompting misalnya kalau untuk membuat konten. Oke, selanjutnya adalah studi kasus kita. Bagaimana kita memanfaatkan AI itu dalam ekosistem dakwah kampus. Ini kayaknya mungkin akan membuka diskusi bagi teman-teman. Yang pertama itu adalah kreasi konten dakwah. Mungkin saya yakin ada gambarannya dari teman-teman semuanya, bagaimana agar supaya kita bisa melakukan ini, kreasi konten dakwah seperti ini. Kita buat poster, misalnya, dengan menggunakan, sekarang itu ada beberapa, mudah-mudahan teman-teman semua bisa gambarkan sendiri, beberapa teknologi text to image yang bisa dipakai selain Midjourney dan sekarang yang lagi booming itu keluaran Google yaitu Nano Banana. Kita sudah bisa generate sebuah gambar di situ, bahkan VO3 juga ada di dalam yang bisa dibuatkan dalam bentuk video. Saya sebenarnya kurang terlalu sering testing ini tentang video VO3. Yang dulu awalnya waktu pertama kali muncul itu kan kita harus gunakan VPN atau apa tuh, tapi saya sekarang tidak pernah coba untuk seperti itu karena saya lebih banyak buat kontennya itu langsung. Selanjutnya adalah teman-teman sekalian, manajemen organisasi kita itu bisa kita terapkan dengan AI. Nanti kayaknya teknikal sekali teman-teman. Kita mungkin cari saja lah di internet otomasi AI untuk pengerjaan sesuatu begitu. Misalnya seperti N8N, N8N itu mungkin yang saya tahu, cuma itu kayaknya. Mungkin teman-teman semua punya. Jadi dia semacam otomatisasi kegiatan yang berjalan, yang tinggal kita berikan perintah dan juga berikan gambaran. Selanjutnya juga riset dan pemetaan dakwah. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalnya ada di sini yang biasa pakai
semacam aplikasi, semacam tools LLM. Coba mungkin ada yang di sini pernah pakai notebook LM di Google. Kalau ada mungkin bisa angkat tangan. Coba ada yang bisa, bagaimana bisa angkat tangannya ini? Ada di sini yang pernah pakai notebook LM? Halo? Belum. Oh belum ada. Oh iya. Belum Kalau kayak. ada mungkin angkat tangan saja Tanya ke toh. satu. Oh, Ustadz Arhan. Jadi LM notebook LM itu coba ketik sendiri mungkin kapan di. Saya agak susah pakai Zoom ini, jadi saya nggak tahu bagaimana caranya. Oh kelihatan layar kah? Jadi beberapa konten-konten saya itu kita bisa buat semacam AI generatif, tapi informasinya dibatasi. Oke, kalau ada yang pernah buat, misal contoh teman-teman sekalian itu mau pelajari sebuah buku, sebuah teknologi tertentu kayak atau apa atau iya bahkan Das Kapital pun saya kasih masuk di sini. Saya pelajari Madilog juga. Jadi iya di akun satunya mungkin banyak juga. Kita bisa buat semacam dokumen di sini sebuah notebook baru. Terus kita bisa masukkan semua informasi di sini. Informasi yang ada kita masukkan semuanya. Kemarin di kegiatan Google juga seperti itu. Banyak semua peserta itu gunakan ini. Pematerinya narasumbernya. Terus kita masukkan semua informasi di sini dalam bentuk file dalam bentuk video yang kita tonton atau konten tertentu yang kita ingin pelajari. Setelah itu kita bisa bertanya digeneratifkan berdasarkan data yang ada di sini toh. Terus kita bisa buatkan semua pemaparan itu dalam bentuk audio. Aku Audionya pun bisa nggak dipilih kelihatan dalam Ki. bentuk podcast ya. Screennya nggak kelihatan Ki. Oh, Kanvanya aja yang kelihatan. siap siap siap. Anu aja kelihatan di kanvanya jadi. Kanvanya yang Oh, sorry, sorry. Afan. dakwah dan Tunggu saya ulang cara nunya di share. Oke, sabar. Saya ganti yang anu apa? Kalau ini kelihatan? Oh ya, sudah kelihatan nih. Oke, ya. Jadi saya biasa pakai, coba teman-teman sekalian ini untuk menambah wawasan toh, apalagi kita dapati sekarang anak-anak Gen Z ini kebanyakan mereka itu validitas informasi semuanya, kebanjiran informasi dalam tanda petik itu mereka itu lebih suka untuk bicara daripada mendengar, atau jangan kita perlakukan mereka itu sebagai orang yang hanya menerima informasi saja, akhirnya mereka itu malah menambah beban informasi kepada mereka. Kita mungkin coba untuk relate lah dengan beberapa buku-buku yang mereka baca. Itu bisa dengan menggunakan notebook LM ini. Jadi seperti ini, notebook LM kalau kita masuk di dalamnya, terus kita bisa pelajari beberapa jurnal misalnya yang semisal, atau kita buat dokumen baru dengan menambahkan pembahasan tertentu yang kita ingin kita bahas, atau saya kayaknya mau lebih stressing ke sini kayaknya keterusin nanti, tapi untuk yang lainnya mungkin kami coba. Notebook LM ini lumayan, saya rasa banyak sekali membantu toh kalau untuk kita memahami suatu informasi. Teman-teman misalnya mau mempelajari sebuah buku, ada buku yang bagus, terus atau ada beberapa dokumen-dokumen yang produk digital yang bisa dibaca. Kita baca misalnya, kita masukkan datanya di situ. Contoh misalnya ini teman-teman, kita bisa masukkan beberapa sumber-sumber yang kita inginkan, yang AI itu hanya akan menjawab dari sumber-sumber ini saja, dibatasi sumbernya. Lalu di sini itu kita bisa buat catatan juga, kita bisa buat catatan dari beberapa pemaparan ini, atau semua hasil jawaban ini kita jadikan catatan bisa. Terus teman-teman sekalian, uniknya lagi ini dari semua materi ini kita bisa buatkan semacam ringkasan audio. Jadi kalau misalnya ada yang suka olahraga, lari, naik sepeda misalnya, mau kemana baca buku, atau naik motor misalnya, jadi ada buku yang ingin dipahami secara gambaran, bisa dibuatkan dalam bentuk ringkasan audio.
Audionya pun bisa dipilih. Audionya itu dalam bentuk podcast atau dalam bentuk rangkuman. Dan pemaparan juga agak sedikit enak di telinga lah. Tidak seperti Google Map. Menunjuk penyebaran. Terus bisa dibuat dalam bentuk video juga. Bisa dibuat dalam bentuk mind mapping seperti ini. Jadi kita bisa lebih mudah pahami sesuatu secara terstruktur. Misalnya kalau dengan menggunakan ini. Biasa di mau tarbiyah juga kan begini toh. Ya, saya kan mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah pakai kayaknya kalau nggak salah. Bisa juga dalam bentuk Anki, misalnya kita mau buat kartu tanya jawab, jadi supaya bisa lebih mudah kita pahami. Atau dalam bentuk slide presentasi juga bisa. Kita juga kasihkan konteks di dalam juga bisa seperti itu. Oke, jadi saya kembalikan ke slide dulu. Jadi teman-teman sekalian itu juga bisa digunakan. Salah satunya adalah untuk. Oke, yang selanjutnya adalah studi kasus. Oh, masih ke studi kasus. Kita juga bisa melakukan riset teman-teman. Jadi dengan pendataan-pendataan seperti itu kita masukkan ke notebook LM misalnya atau hasil-hasil beberapa pemaparan, video-video misalnya kita mau pahami sebuah konteks itu bisa dengan menggunakan itu. Selanjutnya adalah pembinaan atau mentoring. Kita juga bisa melakukan ini dengan beberapa tools sebenarnya. Nantilah kami coba share untuk secara teknikal karena kayaknya agak sedikit panjang dibahas kalau itu. Oke, yang pertama adalah yang perlu kita pahami juga di AI ini sendiri ada tentang masalah otentisitas sumber. AI ini sering sekali halusinasi, sering sekali sering sekali memberikan informasi yang kadang-kadang dia analisa sendiri. Dan ini yang harus kita hati-hati kadang-kadang penyampaiannya. Bisa jadi dia sampaikan sebuah hadis yang tidak ada sebenarnya sumbernya. Cuma udah tahu dari mana dicari toh gitu. Jadi teman-teman, makanya pentingnya itu dalam AI itu kita berikan kepada dia itu sebuah konteks. Konteks itu bisa berupa referensi kitab yang dia harus baca dulu atau dia sudah dapatkan untuk dia pelajari. Iya, jadi konteks itulah yang kita miliki sebenarnya yang digunakan sama AI. Selanjutnya juga ada bias algoritma. Oke, AI ini tidak transparan dalam dalam memberikan informasi tentang cara dia bekerja sebenarnya. Itu yang juga harus kita hati-hati. Kadang-kadang teman-teman sekalian itu minta untuk masukkan data-data penting di AI untuk diolah ke prompt. Dan itu jadi informasi bagi AI sebenarnya, teman-teman. Itu juga kita harus hati-hati. Misalnya memberikan password, karena kita minta AI untuk masuk langsung ke sistem kita, coba masuk ke database ini password sama username-nya. Kita suruh AI kerja misalnya. Itu bisa jadi bias algoritma, karena bisa jadi sumber juga untuk supaya AI itu simpan sebagai data bagi dia, yang dia akan generate ke orang lain. Nah, itu harus hati-hati teman-teman sekali. Selanjutnya adalah yang paling kita pahami bersama dengan adanya AI ini akan membangun sebuah dehumanisasi relasi atau terkesan dakwah kita itu tidak otentik, tidak manusiawi dan kelihatan bahwa itu robot karena kadang-kadang kita menggunakan video teks to video misalnya tidak terkesan itu membangun empati begitu. Tidak terkesan itu kita membangun transaksi yang lebih intim kepada mad'u kita dengan adanya AI. Makanya banyak orang-orang itu yang merasa bahwa kalau misalnya ini tulisan novel yang dibuat dengan AI itu sangat terasa bahwa ini tidak humanis dan tidak mendalam, tidak kurang terasa kurang itu gitu. Jadi ini juga yang kita harus pahami bersama teman-teman sekalian, ikhwas sekalian dari AI ini. Selanjutnya adalah sekali lagi bahwa AI ini bukan ahli ilmu nih. AI itu AI, artificial intelligence, kecerdasan yang dibuat. Dia itu bukanlah pengganti dai. Bukanlah pengganti dai yang merangkul orang, yang menyentuh hati orang, yang memegang tangannya orang. Bukan fungsi itu dai, bukan fungsi itu AI. Tetaplah kita dibutuhkan sebagai seseorang yang betul-betul menjadi harakatul inkar, ya, yang bergerakan perubah.
Jadi tahap pahami teman-teman sekalian, ini cuma sebatas senjata kita nanti. Ini seperti ibaratnya Jarvis bagi Tony Stark. Kita Tony Starknya misalnya, AI itu sebagai Jarvisnya. Sehingga dengan adanya AI ini kita bisa membangun sebuah body Iron Man dengan itu misalnya contohnya. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian mulailah belajar tentang AI. Minimal memahami prompting dulu lah di awal. Setidaknya untuk membantu kita lebih menyerap ilmu yang lebih banyak lagi di internet. Tapi teman-teman sekalian, saya sarankan mungkin karena kita ini di zaman di mana teknologi ini mudahnya kita ini menerima informasi. Dengan adanya notebook LM itu, kenapa kami paparkan di sini? Kita berlatih untuk menggunakan membuat otak kedua kita, yaitu LM tadi. Iya, coba cari teman-teman sekalian bukunya itu. Lagi lumayan nano itu namanya itu Build Your Second Brain, karangan Tiago Forte. Itu dia latih kita bagaimana cara agar supaya informasi yang masuk itu kita simpannya itu jangan langsung di otak. Kita simpan sebagai sumber daya kita. Dan bagaimana nanti diolah. Nah, itu. Jadi yang selanjutnya adalah terapkan dengan kompas. Ya, tetap juga kita harus pahami batasan dengan adanya AI ini. Toh, iya. Karena kita tahu bersama kan sekarang itu munculnya beberapa cybercrime, karena kriminal di bidang AI ini di bidang cyber itu gara-gara dengan adanya AI itu kita tahu sendiri mungkin teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, yang terakhir adalah bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kita kita balikan lagi dengan menggunakan second brain. Siapkan konteks kita, siapkan beberapa dokumen-dokumen kita yang kita siapkan agar kita bisa gunakan sebagai suatu ilmu yang kita bisa terapkan nanti kalau memang nanti itu akan penting. Jazakallah khairan kepada atas perhatiannya dan mungkin sekarang kita bisa diskusi. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan bertanya. Saya tutup dulu mungkin dengan kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator untuk dibuka topik selanjutnya. Tafadhol moderator. Mudah-mudahan bisa dengar. Ya, baik, Syukron atas eh, materi dari Kak ya, Iya. Kak. Dan kita masuk ya di sesi selanjutnya. Tentunya semoga bisa memperluas lagi wawasan kita dengan berdiskusi ya, sesi tanya jawab. Kami harapkan para peserta agar aktif ya bertanya. Ada 25 peserta yang bergabung di Zoom. Eh, Pertanyaannya bisa berupa chat di obrolan atau di room chat dan bisa juga langsung raise hand ya agar kami persilahkan. Ya, kami persilahkan kepada para peserta untuk yang ingin bertanya atau memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Dari yang raise hand ya, dari Soib Ketua. Kami bisa langsung disampaikan, Ustaz. Ya, baik. Sembari mungkin juga dari yang lain masih berpikir-pikir mungkin ya apa yang ingin ditanyakan. Nah, ini memang terkait AI ini salah satu pembahasan yang sangat menarik dan termasuk kita di LIDMI atau yang aktif di lembaga dakwah memang saya kira sangat perlu untuk mempelajari hal ini. Apalagi kita bahkan saya yakin ya semua peserta di sini sepertinya sudah sehari-hari menggunakan eh, ya minimal alat seperti chat GPT ya. Kalau dulu mungkin awal-awal muncul masih bingung ini mau diapakan ya. Tapi sering dengan waktu kita bahkan sudah menggunakannya mungkin setiap hari. Saya sendiri biasa kalau eh, misalnya mengisi materi kan kadang digunakan juga untuk memberikan eh, agar materinya lebih terstruktur ya. Itu AI yang buatkan ya struktur materinya. Termasuk misalnya dibuat berapa lama waktunya ya. Berapa lama waktu pembahasan untuk pembuka ya. Materi inti sampai penutup itu bahkan AI bisa.
Dan saya kira ini sangat penting memang untuk kita kuasai ya. Dan eh, kita harus merangkul AI ini dengan bijak, dengan etika dan tentu eh, Islam sendiri ya sebagai pemandu kita. Karena tentu kalau kita lihat misalnya di era-era sebelumnya ya, misalnya awal munculnya radio, itu kan radio juga sempat pada masanya disebut sebagai sesuatu yang orang takut ya. Kemudian setelah itu internet muncul juga orang takut menggunakan ya. Dan akhirnya sekarang AI dengan eh, apa namanya intervensi atau menyusup ya ke semua segala lini ya. Apa yang kita lakukan saat ini itu kita harus mempelajarinya ya, untuk tidak ketinggalan. Dan menarik tadi apa yang disampaikan oleh Sohib Kak Dadang ya berkaitan dengan AI ini secara umum. Dan ini saya kira yang perlu nanti kita akan coba ramu bagaimana dari LITMI juga atau dari LDK nanti bagaimana ini bisa lebih intens lagi yang membahas khususnya yang lebih-lebih sifatnya teknis ya. Ya, baik. Mungkin saya mau nanggap Ustaz, Kak Dadang terkait dengan AI ini. Eh, untuk alat yang digunakan ya, ini kan saya lihat banyak ya, ada Chat GPT, ada Gemini ya. Kalau dari pengalamannya Kak Dadang sendiri, untuk apa namanya, untuk eh, ada juga kemarin saya sempat dapat itu perplexity ya. Banyak sekali muncul ya. Ada juga yang biasa iklannya Cici AI ya. Nah ini kalau menurut Kak Dadang sendiri, alat-alat yang untuk prompt yang seperti itu yang eh, baiknya kita gunakan beberapa tools ya, atau kita fokus pelajari dalam satu tools saja ya, atau fokus menggunakan satu tools saja ini ya. Misalnya saya selama ini lebih sering menggunakan ChatGPT ya. Eh, untuk misalnya create konten ya, konten dakwah atau ide-ide dakwah, biasanya saya menggunakan ChatGPT ya. Mungkin Ustaz, mungkin itu kalau saya lebih pertanyaannya lebih baiknya bagaimana ya untuk penggunaannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu ya. Syukron atas pertanyaannya, Soib. Kami persilakan ya, ditampung dulu. Kami persilahkan di peserta lain. Yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa langsung tulis pertanyaannya, nanti kami bacakan. Ya, ayo yang lain ini. Ada 23 peserta. Yang dari daerah-daerah juga ya. Kami Ada yang masuk persilahkan. di kolom chat juga itu. Oh, sudah ada. Oh iya, ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Kami bacakan saja yang ada di kolom chat. Yang pertama dari eh, Rizky. Pertanyaannya, apakah ada AI yang biasa membuat poster atau sejenisnya, Ustaz? Kemudian eh, lebih ke tanggapan dari Wawan Purnomo, eh, materi untuk dakwah di AI apakah 100% bisa dipertanggungjawabkan? Menurut saya, tetap butuh guru atau pembimbing, terutama untuk ilmu agama. AI sifatnya membantu saja. Ya, mungkin itu eh, tiga dulu ya yang bisa kita diskusikan. Semoga nanti bisa lebih berkembang lagi. Kami persilahkan dulu ke pemateri. Silakan, Ustaz.
Oke, Bismillah. Yang pertama itu pertanyaannya terkait toolsnya itu sebaiknya satu saja atau banyak tools begitu, Di, dengan menggabungkan beberapa manfaat dari masing-masing tools tersebut. Iya. Iya, Memang sih sebenarnya penting kita itu untuk memahami atau melihat masing-masing keunggulan dari beberapa tools-tools tersebut. Yang kita harus pahami bersama itu sebenarnya kadang-kadang ya itu sekali lagi bisa dibilang tidak bisa memberikan informasi yang itu otentik. Masih butuh untuk orang yang paham, lebih tahu dan ekspertis secara mendalam untuk memvalidasi. Jadi kadang-kadang AI itu yang paling penting juga kita harus siapkan atau kita harus betul-betul perhatikan adalah sumbernya. Jadi ceritanya dia ini membantu kita. Kalau misalnya bisa diberikan sumbernya yang jelas, kita juga bisa bantu cek di situ kan. Kalau misalnya jelas, misalnya dibilang ayat begini dan ayatnya nomor sekian, yang kadang-kadang itu bisa ditambahkan dari prompt kita, tinggal dicek di mana posisi AI, di mana posisinya kan. Nah, kelebihan dari Perplexity itu adalah biasa dia kadang-kadang memberikan informasi itu menyertai sumber dan memang sangat bagus untuk periset lah. Saya tadi itu sebenarnya merekomendasikan satu tools ini tentang Notebook LM itu karena sebenarnya ini untuk kita yang memang memiliki sudah banyak beberapa referensi-referensi yang kita mau siapkan untuk kita batasi sebenarnya informasinya, penyampaiannya dan tidak halu, yaitu Notebook LM tadi. Jadi mungkin Ustadz bisa kapan kalau misalnya eh, kita memang melihat dulu seberapa kualitas sebenarnya itu kita punya AI yang kita memang pesan untuk selesaikan masalah kita. Dan yang terpenting sebenarnya ini apa? eh, Premium atau tidak premiumnya. Kira-kira ada yang tahu tidak berapa harganya sekarang GPT per bulan? Untuk Indonesia itu sekarang kayaknya 75.000, Di. Ya, Iya, sekarang ya, sudah ada Ustaz, 75.000 kayaknya. yang Iya, ChatGPT Go juga, Go, yang versi iya. pertengahan. Iya kayaknya mumpung mumpung lagi free itu atau sekarang Pro itu free, kalau Gemini Pro itu agak free tahun ini toh atau tahun depan. Jadi sebaiknya memang ditingkatkan juga kemampuannya. Tapi tetap kita masih butuh orang yang lebih ekspertis di bidang itu karena AI itu sering sekali halu. Jadi fungsi orang ekspertis itu memang untuk memberikan konteks. Sumber ilmu itu bukan AI, itu semacam alat sebenarnya untuk supaya membatasi kompleksitas manusia itu mengerjakan sesuatu. Itu yang kita harus pahami bersama di teman-teman. Jadi karena AI itu kan eh, kita itu memiliki kemampuan untuk melakukan critical thinking, mendeteksi masalah dan menyelesaikan masalah. Dan kita juga itu memiliki kemampuan untuk melakukan empati. Tidak seperti AI kan. Tapi AI itu bisa mengingat dan melakukan perhitungan dan tidak melakukan kesalahan akan hal itu. Iya. Tapi meskipun kadang-kadang AI sekarang masih sering mengoreksi kesalahannya ya. Pernah juga kemarin saya buat sebuah itu AI minta maaf sama kita. Jadi nanti cek saja beberapa keunggulan dari Perplexity. Biasanya ada di share itu di beberapa orang-orang pakar yang influencer toh yang langsung uji. Kalau saya sekarang lebih sering pakai DeepSeek sekarang, tapi mungkin kayaknya sudah mulai digeser dengan GPT-5 atau gimana. Saya belum pernah coba cek yang lain dan memang saya lebih sering ke situ ke satu platform saja. Kayaknya mungkin itu bisa membantu tadi apa jawabannya. Selebihnya mungkin nanti kita bisa diskusikan lah. Kalau misalnya ada beberapa tools-tools apa yang cocok untuk ini, nanti coba nanti kami share. Ya, kami biasa share di itu di Pondok. Kalau untuk riset apa yang bagus, cek memang nih. Dan memang kita harus lihat juga lapangan kita di mana. Lapangan kita di mana, terus kalau lapangan kita di sini, cocoknya itu apa yang dipakai. Kami kan di programming sendiri itu lebih seringnya itu gunakan cloud yang lebih powerful sekarang. Dan ada beberapa aplikasi yang jalan di terminal itu yang bersaing juga toh dari sisi kemampuan. Memang harus update dari sisi itu. Jadi nanti kita sering-sering saja toh kalau misalnya ada perkembangan terbaru tentang yang mana lebih powerful. Dan Perplexity saya pikir lumayan lah untuk riset, sangat bagus. Itu kapan nih, Ustaz? Mungkin yang selanjutnya mungkin saya langsung jawab ke selanjutnya tadi. Oke, untuk tools membuat poster. Oke,
Sampai saat ini saya hanya tahu jawabannya itu Canva untuk buat poster. Canva itu simple. Canva itu cek saja template yang sudah ada dan menarik, dibuat seperti itu. Namun saya ini belum pernah coba Canva Pro karena akun Canva, Canva AI karena akun Canva saya itu Canva edukasi. Yang selanjutnya adalah materi untuk dakwah di AI apakah 100% bisa dipertanggungjawabkan? Menurut saya tetap butuh guru pembimbing, terutama untuk ilmu agama. Iya, saya sangat sepakat dengan ini sebenarnya. Tidak perlu ditanggapi kayaknya. Betul. Kita itu butuh guru. Kita tetap butuh guru untuk itu, untuk melakukan hal itu. Sekali lagi, kita hanya meminimalisir saja beberapa hal yang sifatnya kompleksitas manusia lakukan, dan itu bisa dipangkas dengan AI. AI itu fungsinya ke situ, lebih ke situ sih mungkin. Kita punya data banyak. Ada data santri, yang input pasti manusia, misalnya kan data santri seperti ini. Tapi kita mau analisa dari data itu. Metode analisanya misalnya saya mau gunakan metode analisa seperti ini misalnya. Untuk memahami data ini yang sebenarnya apa maksudnya informasinya. Kita bisa, AI itu bisa dengan mudah melakukan hal itu. Tapi untuk hal pembimbingan, validasi tentang masalah informasi yang benar atau tidak, masih butuh manusia. Saya sepakat sekali Ustaz, dengan tanggapannya. Kurang lebih seperti itu mungkin, Afwan. Kayaknya ada yang tanda tangan itu mungkin Ustaz. Iya, ada. Muhammad Sabili. Bisa langsung disampaikan, Soib, pertanyaannya. Ya, baik. Syukran atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, Ustaz. Taib, Ini, taib. ya, Masya Allah materinya sangat luar biasa. Dan kami pribadi juga sangat tertarik mengenai dengan IA ini. Mungkin pertanyaan saya, Ustaz. Kira-kira, karena hipotesis sementara saya mungkin untuk IA ini, sebenarnya kuncinya di prompt tadi. Betul Ustaz. Taib. Ya, artinya memberikan apa yang kita minta itu sesuai dengan prompt yang kita berikan. Ada enggak ini kelas online atau kelas konsultasi mengenai dengan AI ini, Ustaz, yang kita buat di Pondok Informatika? Oh iya. Itu aja tadi mungkin ada lagi pertanyaan, Afwan. Itu aja Ustaz pertanyaan jadi. Iya, iya. Oh, taib, taib. Iya. Langsung dijawab, di, langsung dijawab. Iya, langsung, Ustaz. Bismillah. Oh iya. Memang kunci dari AI ini kan kalau kita mau lihat kemampuannya semakin maksimal itu kalau kita lakukan prompting toh. Cara kita memilih prompting misalnya. Jadi cara kita menentukan formatnya seperti apa, rule-nya bagaimana. Tapi ada beberapa tools AI itu, ada beberapa fitur AI itu sekarang yang memang dia tambahkan fitur untuk berpikir mendalam. Jadi AI itu ketika kita berikan pertanyaan, dia pertimbangkan dulu kita ini siapa sejak awal. Kalau di DeepSeek itu biasanya ada R1-nya itu untuk thinking kan. Kadang-kadang di vibe coding itu juga ada yang namanya itu planning. Jadi ketika kita bilang AI coba buatkan websitenya, AI-nya dulu bilang dia pertimbangkan dulu, dia buat pertimbangan dulu. Dia kasih pertimbangan yang kita tanggapi sendiri nanti. Ya, kadang-kadang ada seperti itu juga ya. Jadi mungkin kalau untuk kelasnya itu untuk online sebenarnya sudah banyak banyak sekali di internet itu kelas online. Nanti kami share-share saja lah kalau misalnya ada. Hubungi Mas saja nanti kami bantu share sedikit. Kalau untuk di pondok sendiri datang saja saat ke pondok atau nanti kalau mau dibuatkan semacam kelas-kelas yang sifatnya online nanti kita agendakan lah di luar dari kegiatan ini. Karena sering kami buat kegiatan tapi kurang ramai jadi. Sebenarnya mungkin di request memang terus supaya jelas siapa pesertanya kita buatkan kegiatan untuk itu. Sesuai dengan kapasitas kami lah kami sampaikan informasi. Ya, tapi saat itu cuma nggak apa-apa jawaban. Mungkin masih bisa tambahan, Ustaz? Oh, saya. Iya, silakan. Ya, syukran atas jawabannya. Mungkin tambahan, Ustaz, mengenai dengan IA ini. Kalau ini Ustaz, mungkin konsultasi saja, Ustaz, terkait dengan saya sangat
baru tahu bahwa kalau di Makassar ternyata ada pondok namanya pondok informatika gitu. Ini eh, yang kita sebutkan di awal tadi bahwa di sana itu sudah serba digital, kan proses pelaporan, evaluasi, rekapan nilai dan seterusnya itu sudah berbasis aplikasi. Oh, Masya Allah. Oh, di mana tuh Ustaz? Enggak, Ustaz, yang saya di Pondok Antum, Ustaz. Oh, apa nih? Iya, iya. Iya, Ustaz, kalau di kami itu kami memang based on platform. Jadi selama ini kami lihat apa-apa yang memberikan yang memberatkan pengelola, kami coba usahakan supaya dalam bentuk platform. Salah satunya itu misalnya pengaturan sholat, Ustaz kan. Jadi kalau sholat itu bagaimana cara agar santri ini tidak perlu terlalu repot untuk di absen satu-satu gitu kan, ditulis di papan tulis atau perizinan misalnya. Jadi kita gunakan QR code saja. Jadi santri punya ID card yang ada QR code-nya. Kalau dia masuk masjid dia scan, nah berarti terhitung tepat waktu. Pas pulang mondok juga mereka bisa dideteksi juga apakah mereka itu berada di lingkungan masjid ketika di waktu sholat atau tidak. Ya lebih ke situ Ustaz, mungkin yang kami anukan. Dan kami berharap masih bisa melakukan terus riset tuh untuk bisa pengembangan yang lain misalnya. Karena sekarang itu AI juga ini ada lagi yang kemarin Gemini itu buat namanya Gemini embedding itu. Jadi dia bisa mendeteksi Gemini itu hanya bisa melihat saya konteks yang terjadi di lingkungan. Dia buat itu jadi sebuah data itu kalau misalnya menarik itu bisa diterapkan dan bisa dipakai di teknologi seperti itu bisa-bisa nanti itu orang store hafalan itu yang cek kan ustadznya aja yang nanti tinggal cek sesuai tadi tidak bacaannya itu kayaknya bisa jadi seperti itu mungkin ke depan atau misalnya santri itu tinggal masuk ke masjid nanti dicek satu-satu sama AI itu pakai CCTV oh ini tahu hadir langsung diinfokan dalam bentuk data ya tapi masih jauh Ustadz kayaknya kalau kami juga berharap supaya bisa pondok kami itu makanya kami sekarang sebar beberapa platform kami ini secara gratis dan kami batasi mungkin untuk 10 pesantren saja yang bisa yang mau pakai tools platformnya terutama mungkin di bagian Makassar sini. Baru nanti kami coba untuk riset kebutuhan mereka apakah sesuai tidak dengan aplikasi yang kami buat selama ini. Itu jika Pak Ustaz. Afwan kalau panjang sekali Terkait penjelasan. terkait dengan itu, Ustaz, mungkin karena sekarang informasi bahwa di pondok kami juga sudah terapkan itu, Ustaz. Cuman baru sekadar di Masya Allah. aplikasi. Eh, Oh, tapi kalau untuk kayak absen-absen sholat yang kita sebutkan itu misalnya luar biasa sekali untuk bisa absen terlambatan oh dan begitu. Iya. sebagainya. Kalau Ya kita, betul. Ustaz, baru dia sekedar dari rekap hafalan, kemudian kan rapor juga sekarang sudah dikelola sama aplikasi. Kita tinggal print, ya terima jadi lah istilahnya, Ustaz. Oh, Masya Setiap hari Allah. kita Bagus. isi nilai-nilainya. Kemudian di akhir semester kita tinggal rekap nilai bulanan juga kita rekap lewat aplikasi. Jadi tinggal print kita tiap Masya bulannya. Allah. Oh siap, Mungkin siap. Di mana pesantrennya Ustaz? Di mana tadi pesantrennya kalau boleh tahu? di lu, Ustaz, Masya Allah. Lu tim, Salman Al-Farisi bukan? di Buah, Ustaz, dekat Palopo sebelum Palopo, Ustaz. Oh, sebelum Pak Lopudi, Masya Allah, siap, siap, siap. Nanti Zat, kalau misalnya bukti mungkin nanti kami kirimkan juga toh, siapa tahu mungkin juga toh gunakan kita kolaborasikan sistemnya. Ya, Insya Allah siap, Ustaz. Iya, sama kami juga mau pelajari juga cara kerjanya itu rapornya Ustaz, supaya kami bisa Karena kami misalnya pakai LMS Ustaz. Metode metode penilaian kami beda mungkin. Nanti kami coba pelajari sistem Kalau ini supaya kalau bisa ini, Ustaz, sinkron langsung juga. langsung langsung aplikasinya, Ustaz. Cuman ya saya juga kurang masih sementara pelajari bagaimananya. Cuman memang dari pusat memang buatkan aplikasinya, Ustaz. Memang kita Iya, terapkan saja di sini. Cuman kalau untuk tadi, Ustaz, mungkin boleh bisa kolaborasi. baik Ustaz, baik, baik. Sebenarnya kalau ada beberapa kader dakwah yang mungkin agak sedikit bagus logiknya, meskipun tidak paham dasar-dasar IT atau programming, kita coba nanti buatkan kurikulum vibe coding untuk aktivis dakwah. Sekarang kan coding itu untuk masalah pemahaman tentang codingnya itu AI yang atur. Kita tinggal buat saya rencana gitu. Iya, sekarang karena ada vibe coding tuh. Jadi sekarang itu buat codingnya itu kayak serasa ngechat sama coding sama sistem. Buatkan tampilan seperti ini, langsung yang buatkan AI-nya gitu-gitu. Ya, saya kan mungkin teman-teman semua yang sementara belajar itu mungkin tahu lah vibe coding itu namanya. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin Ustaz? Kalau tidak ada. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, dari ada masuk di chat pribadi kami. Pertanyaannya itu karena AI bisa membuat materi yang beberapa kader jadi jarang membaca sumber asli
Iya, atau membuat tulisan sendiri. Kira-kira sejauh mana batasan kita menggunakan AI, Ustaz? baik Ya, Ustaz. Ya. kalian persilakan. eh Memang Ustaz, kalau sekarang itu sampai sekarang ini, kalau itu ditulis dengan AI itu akan kurang terasa anunya, kurang terasa. Apa istilahnya itu, orang penulis itu biasanya Ustaz. Kalau membaca buku itu, kita kurang terasa humanis tulisannya gitu, ya. Kurang kurang meresap, kelihatan kelihatan sekali dari AI itu. Jadi kalau ada penulis, ini kayak digenerate AI tulisannya gitu. Jadi memang tetap kita harus betul-betul menulis. Terus sekali lagi kenapa saya kasih lihat itu yang tadi yang notebook LM itu agar supaya itu membantu kita supaya bisa mereview atau membaca buku, memahami buku secara mendalam dari buku-buku yang memang kita pelajari. Kalau misalnya masih ada yang jarang baca buku, itu sebenarnya lebih ke masalah literasi lagi Ustaz sebenarnya. Literasinya itu yang agak sedikit rendah. Karena sampai saat ini pun kan kita tetap harus baca buku kan Ustaz. Ya, itu mungkin lebih ke itu sih, literasi. Saya itu sekarang kan lebih suka beli tabletnya karena itu, karena kita bisa baca buku lebih enak di sini toh. Jadi kalau meskipun lampu mati, buku bisa dibaca. Apalagi ada tambahan lagi sekarang yang tools yang saya lihat kan tadi notebook LM itu luar biasa sekali, membantu sekali. Jadi buku itu bisa kita pahami dengan cara metode apapun. Kita bisa dalam bentuk visual, audio visual misalnya, dalam bentuk mind mapping saja langsung di mind mapping kan. Jadi iya, kalau saya pribadi kalau misalnya masalahnya di caranya dia itu memahami sesuatu itu tapi terlalu anu itu lebih ke masalah literasi Ustaz. Itu mungkin juga perlu penyadaran tersendiri. Dan memang di literasi digital itu sendiri dia bukan cuma aspek digital skill yang harus betul-betul diperhatikan. Ada digital etik juga, etika berdigital, digital culture. Jangan sampai gara-gara datang digital itu kultur kebudayaannya berubah sama digital environment kalau nggak salah. Ada 4 itu pemahaman tentang digital literasi digital. Jadi itu semua harus betul-betul orang itu jangan sampai hanya karena tahunya itu dia itu canggih kalau dia itu bisa menggunakan alat. Itu sudah salah berpikir, kesalahan berpikir saya yakin, saya kira. Kalau kita memahami suatu itu kecanggihan teknologis adalah memahami cara apa ini kita memahami kecanggihan teknologi dengan memahami bahwa kita mampu menggunakan alat. Padahal kecanggihan teknologi adalah ketika kita mampu berinovasi dan salah satunya adalah tingginya literasi yang kita miliki. Ustaz. Ya, dan itu ada kesadaran tersendiri kepada teman-teman kita yang malah malas baca buku gara-gara ada AI. Waduh, siap-siap aja gitu nanti jadi bodoh dan AI ajari. Akan jadi gitu kemungkinan ke depan itu kalau masih seperti itu. Iya, itu satu mungkin yang kami perlu sampaikan. Tapi Ustaz mungkin kalau tidak ada lagi, Ya, ya, mungkin itu ya. Ada Afwan sudah, dulu. kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kami akan tutup kegiatan ini. Yang pertama-tama Ya, kami ucapkan syukron wa jazakum khairan kepada Ustadz materi pada pagi hari ini yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk kader-kader dakwah. Tentunya kedepannya semoga kita semua bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dan tentunya bisa mengajarkannya juga. Eh, dan semoga juga ini bukan kegiatan pertama dan terakhir ya bersama Ustadz ya, Kak Dadang. Semoga kedepannya ya. Litmi bisa terus berkolaborasi ya. Dan Ini ya. banyak sekali PR di Litmi itu sendiri Ustadz, entah itu di PP, PW sampai dengan PD. eh, untuk mengaktifkan kembali tentunya media sosialnya dan keterampilannya dalam berkecimpung di dunia AI itu sendiri. Ya. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah kepada pemateri dan peserta dan tutup eh, kegiatan kita pada pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan, wabarakatuh. Syekh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Kak Dadan, Ustaz Dadan.